Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Atira Nisrina dapat hadir dan menjumpai Anda semua di dalam program Silampari Sepekan, edisi Minggu 29 Agustus 2021. Berbagai informasi menarik seputar Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut Silampari Sepekan selengkapnya. Pemirsa, Sukendar bin Seno Handoyo, narapidana teroris di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Lubuk Linggau dinyatakan bebas murni. Warga Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Banyuasin ini dijemput langsung Densus 88 dari Lapas Kelas 2A Lubuk Linggau Senin sore. Kepala Lapas Kelas 2A Lubuk Linggau, Imam Purwanto, melalui Kesatuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan atau KPLP, di Kris Hastoni menjelaskan, Sukendar telah menjalani masa hukuman sejak 2017. Saat ini baru bebas murni. Memang sudah beberapa kali mendapat remisi lebaran maupun HUT RI. Itu karena Sukendar bersedia membuat surat pernyataan deradikalisasi dan surat pernyataan setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menurutnya, setelah setia mengakui NKRI, ditambah habis masa pidana. Semoga yang bersangkutan tetap warga NKRI sepenuhnya dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang merugikan diri sendiri. Sukendar merupakan narapidana titipan yang dikirim ke Lapas Kelas 2A Lubuk Linggau dari Lapas Gunung Sindur Bogor setelah terlibat kasus pengeboman di wilayah Jakarta. Setelah mendapat vonis 4 tahun penjara, dikirim ke Lubuk Linggau. Selama di sini, dalam lapas Sukendar orangnya baik dan mampu bergaul dengan lain. Dia berharap yang telah menjalani hukuman bisa kembali ke keluarganya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sementara, satu narapidana teroris lainnya atas nama Wahyu tidak diajukan mendapat remisi sama sekali karena tidak mau membuat surat deradikalisasi dan membuat pernyataan setia dengan NKRI. Sebagaimana diketahui, jumlah napi yang mendapat remisi bebas pada HUT ke-76 Republik Indonesia sebanyak 23 napi. Tapi, untuk yang 14 napi lainnya sudah bebas lebih dahulu melalui program asimilasi. Jadi, hanya tersisa 8 orang napi. Tujuan pemberian remisi ini diharapkan menjadi stimulus bagi warga binaan untuk berkelakuan baik dan berperan aktif dalam program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas Lubuk Linggau. Rajab, Silampari TV melaporkan. Sebagai bentuk pengawasan dan pengecekan serta kunjungan pada sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka di lingkungan wilayah Kota Lubuk Linggau, tim Satgas Saber Pungli Kota Lubuk Linggau melakukan pengecekan di tiap sekolah agar tetap menjaga ketertiban penggunaan prokes selama PTM. Tim Satgas Saber Pungli Kota Lubuk Linggau yang terdiri dari anggota Polres Lubuk Linggau dan Inspektorat bersama-sama melakukan pengecekan di tiap sekolah. Pengecekan dan pengawasan yang dilakukan tim Satgas Pungli ini selalu dilakukan tiap tahunnya. Pengecekan ini meliputi sistem belajar yang diberlakukan dan terkait dengan rekrutmen siswa. Pada pengecekan dan pengawasan kali ini, tim Satgas Pungli mengutamakan pengecekan terkait prosedur pembelajaran tatap muka, di mana tiap sekolah harus mempunyai standar belajar tatap muka di sekolah. Adanya sarana dan prasarana proses PTM di sekolah seperti tersedianya tempat cuci tangan, tersedianya hand sanitizer, bentuk dan tatanan bangku sekolah yang sudah diatur serta sistem pembelajaran yang digunakan. Dan nantinya hasil dari pengecekan dan pengawasan terhadap sekolah akan dilaporkan kepada pemerintah kota. Ketua Pokja Pencegahan Saber Pungli, Kompol Haryadi, didampingi oleh Harapan Effendi, anggota tim pencegahan dari Inspektorat, mengatakan, dalam pengecekan dan penilaian yang dinilai adalah masalah prokes di tiap sekolah, tempat duduk siswa, dan untuk masukan SMP Negeri 4, tetap pertahankan dan tingkatkan yang sudah baik, terlebih di masa pandemi ini. Ya, jadi untuk kegiatan kita hari ini ya, sesuai dengan jadwal, kita mengecek di SMP 4 ya, yang sudah kita laksanakan tadi ya. Antara lain masalah sistem pembelajaran yang sudah diberlakukan. Yang kedua, masalah rekrutmen daripada siswa itu sendiri. Apa aja Pak yang kita nilai Pak? Yang kita nilai yang pertama masalah prokes. Ya, untuk prokes kami lihat dari mulai depan sana tadi, ruang masuk sampai ke kelas, alhamdulillah lengkap. Ya, nah, terus juga kita masuk ke dalam ruangan-ruangan, ya,
Masalah tempat duduk mereka juga sudah baik, yaitu 50% dari jumlah yang ada. Ya, untuk SMP 4, ya, apa yang sudah baik ini segera dipertahankan, bahkan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Mengingat untuk masalah COVID-19 ini, secara langsung pemerintah ya menyatakan kita masih dalam level 3. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4, Erlinda mengatakan pihak sekolah sangat terbantu dengan adanya tim sabar pungli ini. Terlebih, dengan adanya masukan-masukan dari tim sabar pungli yang sifatnya sangat membangun. Pihak sekolah sangat merasa terbantu karena kebijakan kita ini kadang-kadang ada juga yang benar ataupun mungkin ada juga yang kurang benar barangkali kan. Nah, dengan adanya tim yang ini mungkin ada yang kurang-kurang, kita dapat dapat masukan dari mereka bahwa apa yang kita laksanakan ini misalnya kurang, nah dia bisa memberikan masukan. Dan alhamdulillah kita berusaha semaksimal mungkin di dalam melaksanakan kebijakan ini. Kita ingin membuat pelaksanaan kebijakan ini dengan sebaik-baik mungkin, tanpa cacat, tanpa celah. Reza Melda Alianti, Silampari TV melaporkan. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Silampari TV. Baiklah pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Seluruh sekolah di Kota Lubuk Linggau mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka secara terbatas. Seperti di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau, pembelajaran tatap muka disambut antusias oleh para pelajar. Sementara pihak sekolah menyiapkan protokol kesehatan hingga tabung oksigen. Sempat tertunda, akhirnya pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Lubuk Linggau mulai dilakukan di seluruh sekolah secara terbatas. Seperti pantauan di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau, tampak aktivitas belajar mengajar digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Salah satu siswa menyambut PTM dengan gembira. Pasalnya, dengan tatap muka, materi yang diberikan oleh guru bisa dengan mudah dimengerti. Karena selama daring, siswa kelas 10 SMK tersebut kurang mampu memahami materi belajar. Terlebih, sejak mendaftar, ia belum pernah merasakan belajar secara tatap muka di sekolah. Seneng yuk, soalnya banyak ya materi, kalau di belajar daring tuh tidak jelas yuk, karena tidak dijelasi. Kalau dengan PTM jadi bisa lebih ngerti ya? Bisa lebih Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau, Eryani mengatakan pada PTM terbatas ini tidak semua siswa masuk, melainkan hanya sebagian saja. Dari 1.000 siswa SMK Negeri 1, di hari pertama tatap muka, hanya 500 siswa yang bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Agar tidak terjadi kerumunan, di sekolah menerapkan sistem belajar secara ganjil genap. Masing-masing siswa berkesempatan belajar tatap muka 3 kali dalam seminggu, dan 3 kali secara daring atau online. Saat belajar tatap muka, jumlah siswa per kelas dibatasi maksimal 18 orang. Jam belajar dikurangi mulai pukul 8.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk mengantisipasi hal-hal buruk, pihak sekolah bahkan sudah menyiapkan 1 unit tabung oksigen. Kita harus siapkan tempat cuci tangan, seperti yang adik-adik lihat itu sudah tersedia, insya Allah cukup. Kemudian ada hand wash, disinfektan spray, itu untuk mensterilkan ruangan. Pada saat nanti secara berkala kita semprotkan. Kemudian ada hand sanitizer, itu kalau kita siapkan, masker juga kita siapkan, face shield juga sudah kita siapkan, bahkan kita sudah menyiapkan tabung Rajab, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, LPG bersubsidi 3 kg saat ini kian sulit untuk dicari, dikarenakan warga banyak yang menggunakan gas bersubsidi tersebut. Dan hal ini berbanding terbalik akan kebutuhan LPG non-subsidi yang stoknya mudah didapatkan. Masyarakat Kota Lubuk Linggau saat ini tengah sulit mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi. Banyaknya warga yang menggunakan LPG 3 kg subsidi ini membuat kebutuhan akan LPG bersubsidi tersebut kian meningkat tiap harinya. Hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan dan stok akan LPG non-subsidi.
Di salah satu pangkalan gas non-subsidi yang terletak di Air Temam, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, terlihat akan stok gas non-subsidi tersedia dari beberapa ukuran, mulai dari ukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg juga tersedia. Untuk harga bervariasi dimulai dari ukuran LPG 12 kg dihargai Rp138.000, gas 5,5 kg Rp63.000. LPG non-subsidi ini berasal dari PT RES dan sejauh ini sudah mensuplai di beberapa daerah seperti Kota Lubuk Linggau sendiri, Musirawas, Muratara, Curup, serta Tebing Tinggi. Direksi PT RES Rosidi Hasim menuturkan, selama masih ada gas LPG bersubsidi, masyarakat lebih banyak ke sana, dan untuk gas LPG non-subsidi ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat menengah atas, restoran, kafe-kafe, dan juga PT, karena tingkat keterisian dari tabung gas sendiri lebih banyak. Ya, kalau kita selama ada subsidi, masyarakat itu lebih banyak ke sana, gitu. Kalau kita perhatikan, gitu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada juga masyarakat yang menengah atas, saya ngomong, dia pakai yang besar. Karena kenapa dia pakai yang besar? Itu kan bisa dipakai sebulan sekali, ganti-gantinya itu. Kalau yang 3 kilo kan berarti dalam 1 bulan tuh 4 kali pergantiannya. Nah di situ kadang-kadang ibu-ibu merepotkan. Nah bagi yang sudah tingkat konsumsinya yang memang dia beli yang besar. Nah itulah pasar kita. Oh, iya. Kita termasuk yang restoran apa segala pasarnya memang. Reza Meldalianti, Silampari TV melaporkan. Baiklah pemirsa Silampari TV, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan Silampari sepekan. Saya Tirani Srina beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.